Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Logmed, kembali lagi nih di Logmed Logika Matematika. Ini tuh adalah podcast inspiratif yang bikin kamu gak cuman belajar tentang akademik, tapi banyak hal di dunia nyata. Kali ini dengan aku, Hani, sebagai moderator di podcast kita yang episode keberapa teman-teman? Kedua. Kali ini kita bakalan membahas seputar entrepreneur. Beliau adalah founder dari QLS Division, seorang editor dan juga content creator juga, dan dulunya merupakan guru. Langsung saja kita sambut Pak Diki Permanaside. Ini gimana nih Pak kabarnya? Alhamdulillah baik. Semuanya gimana nih? Baik semua? Alhamdulillah Baik kita ya. semuanya baik-baik saja. Nah, kita langsung saja mungkin ya Pak. Boleh. Pak Diki, ceritain dong sedikit tentang perjalanan dari jadi mahasiswa matematika, guru, sampai akhirnya jadi pengusaha nih Pak. Gimana? Dari pertamanya itu putus cinta. Oh, putus cinta. Jadi putus cinta jadinya lari ke kerja dulu. Oh, Belum ke kuliah. Oh, belum ada mindset, belum ada niat ke kuliah. Ketika di Kalimantan, ketika tadi kan ngobrol ya sedikit. Yeah. Ketika di Kalimantan sama di Malaysia itu ngumpulin uang. Oh, jadi ke Malaysia, sempat ke Malaysia juga? Ya. Oh. Sambil kerja sambil dagang lah. Oh, iya, Sambil jualan lah gitu ya. Sambil jualan. Dan akhirnya ngumpul, kembali itu mau nikah asalnya itu. Oh, awalnya mau nikah gitu Iya. ya? Cuma ketika masuk aja ketuk tuk. Dikasih undangan. Oh. Cerita kita itu jadi aja. Jadi gitu ya. Iya. Di situ aja langsung oke, buktiin. Aku bisa lebih dari yang itu kamu. Iya. Baru aja. Di uang mau kemana gitu kan? Iya. Akhirnya kuliah. Oh, jadi awalnya uang yang mau diplan untuk menikah, Betul. jadi untuk kuliah gitu. Betul gitu. Iya. Ketika kuliah ya ketemu banyak teman, alhamdulillah teman-temannya yang luar biasa banget ya. Iya. Ya gitulah, kompaknya gitu kan. Dulu itu masuk ke STKIP, bukan Iya, IKIP ya. dulu Dulu itu STKIP ya. Iya. STKIP Siliwangi. Siliwanginya tetap, cuma beda depannya doang. STKIP masuk di kelas A1, nggak tahu aduh lupa lagi ya. Nah, antara itulah, nggak tahu A1 atau A2 ya. Teman-teman kompak semuanya alhamdulillah, di situ pun sambil bisnis. Oh, sambil bisnis juga. Bisnis juga sampai diajuin menjadi dulu itu ketua hima. Oh, sempat diajuin dulu. Diajuin, cuma saya nolak. Oh, nolak. Temen namanya Handri. Dulu Usman dulu. Oh iya. Man, ente pinter. Depan. Ambung cen. Kacang-cang oh siap. Handri cen oh siap. Bret. Maju bret. Nah, temen. Oh. Dulu tuh sebelumnya ketua himanya sebelumnya tuh imam gitu iman ya. Lupa lagi lah itulah. Dulu nggak ada BEM. Oh ya, dulu nggak ada. Belum ada. Sekarang udah bebas, enak, rame, aktif, mantep perubahan STKIP ya, keren. Di situ diajuin itu karena saya punya komunitas mahasiswa sambil bisnis di komunitas itu. Oh iya, bisnis. Jadi untuk mendalami kewirausahaan. Dulu itu nggak ada kewirausahaan, sekarang kan jurusannya ada ya. Kalau dulu itu jadi aku bikin sendiri di luar. Memang jiwanya memang di situ. Usaha. Ya maaf ya, bukan berarti ini gitu, jangan dicontoh. Mahasiswa bandel. Mahasiswa bandel. Cuma memang bandelnya positif lah, gitu ya. Jadi jarang masuk karena mending ke usaha. Masuk, usulan, masuk adim ya Allah. Yang tutup-tutupan itu mah jangan dituruti ya. Intinya gitu. Dan akhirnya alhamdulillah tamat, baru jadi guru. Guru, sempat jadi guru. Di tahun 2013 jadi guru itu. Kuliah tamat di 2012. 2013-nya baru di SMP Pasundan 1 Cimahi. Nah, itu dimasukin karena orang dalam. Karena paman saya Wakasek di sana. Iya. Jadi kalian yang mau cepat jadi guru orang dalam. Tapi di sana sambil bisnis juga. Oh, sambil bisnis juga di sana. Karena memang sudah masuk dari kuliah pun udah masuk ke wirausaha kan, bisnis. Jadi nggak lepas dari bisnis.
Jadi online ya bisnisnya, jadi ketika kuliah itu online. Tapi online-nya gak sekarang. Dulu kan gak ada wadah. Maksudnya wadah itu marketplace-nya nggak ada. Dulu itu nggak ada. 2010 itu nggak ada marketplace, nggak ada Lazada, nggak ada Shopee, nggak ada apapun lah. Jadi masih via Facebook. Oh dulu masih. Facebook kita nih seller nih, cari ke Andir atau ke Pasar Baru, foto-foto sendiri, masukin Facebook, kasihin harga, gitu loh, posting kasih harga dan lain-lain kayak gitu kan. Dulu kayak gitu manual banget lah. Zaman BB, wah BB banget itu zaman BB ya, BlackBerry, ingat kan? Masuk ke guru masih seperti itu. Tapi ketika di guru udah punya, alhamdulillah udah punya konveksi, udah punya karyawan, sama punya toko di Andir. Luar biasa. Itu belum nikah. Itu umur berapa ya? Berarti 24 mungkin ya. 24 kayaknya. 24, aku tuh nikah 27. 27. Terlalu tua. Terlalu tua, menikmati hidup banget. Gitu ya. Nah, disitulah jadi guru dan akhirnya 2018 sampai sekarang masih tetap mempunyai usaha online dan resmi. Namanya KLS itu ketika punya anak. Ya, filosofinya gimana tuh namanya? Ya, karena punya anak. Namanya Akila Rimsa Askadina. Oh. Biasanya kan dipanggil Kila. Di KL. Kila, S-nya Sidik sama aku. Oh. Jadi ada KLS. Jadinya gitu. KLS ya. Asalnya dulu itu KLS.co, bukan KS Division. Cuma pas waktu masuk ke Haki diganti. Haki itu badan untuk biar si brand itu punya payung hukum. Ada ngejiplak atau ada kan banyak kasus ya. Ya, di TV lah banyak ya kasus artis kayak skincare apa tuh saling serang. Nah kayak itu kan, itu gara-gara yang punya Haki dia sudah punya payung hukum gitu. Itu 2018 kita dulu udah dibuat, 2016 udah dibuat nama KLS.co, cuma masuk Hakinya 2018. Tank 2018, berarti KLS Division itu baru berjalan 6 tahun. Oh, udah. Tapi udah lama ya, udah termasuk ya, lama itu 6 tahun. Betul. Gitu. Nah itu sih. Oh, iya. Secara singkatnya, Yeah. gitu ya. Secara singkatnya sampai sekarang 2018 puncak jayanya. 2018 itu pas ketika KLS maju, 2018 akhir itu jaya banget KLS itu. Sampai alhamdulillah punya 15 karyawan. Untuk di dalam ya. Ya. Tapi kalau untuk di konveksi itu hampir 200. Luar Dulu kalau setelah Covid turun. Gitu. Ini nggak bisa bertahanin karena apa? Kalau bertahanin, kalau efek resikonya bisa-bisa kitanya hilang segala. Gitu. Nanti kan namanya orang kerja dibayar. Iya betul. Nah, kalau dibayar berarti kalau misalkan pemutarannya seperti ini nih, setelah Covid itu pemutarannya kan langsung down. Pertahanin aja, kita nggak akan bisa dibayar orang. Karena satu orangnya 2,5 juta dikali 15 berapa tuh? Itu yang dalam, belum yang di luar, udah nggak bisa dibayar. Dan akhirnya dikeluarin secara ya masih ketika keluar anak-anak tuh nggak mau keluar. Oh iya. Pak betah. Nya, abis ke betah, kita dinya tengenahan kita betah. Gitu ta. Alhamdulillah gitu. Tapi alhamdulillah sekarang cuma 2 orang, konveksi cuma 20. Jadi dari 200 orang, wah, merosotnya mantap lah. Itu ketika Covid bertahan di sini sampai 2000 berapa ya? Covid itu terakhir berapa ya? 2021 dan 2020. 21 ya? 21 ya? Nah, itu 21 itu aku udah segitu tadi jumlah karyawan tuh 2 untuk yang di dalam, yang konveksi 20 itu bertahan. Jadi nggak bisa bertahan untuk seluruhnya, nggak bisa ditahanin, nggak bisa bertahanin, nggak bisa. Kan dulu tuh promosi online itu di Facebook ya. Betul. Nah sekarang gimana nih? Karena kan sekarang lagi melejit-melejitnya ya e-commerce, terus juga sosial media kayak TikTok. Nah gimana nih? Masuk juga ke ranah sana nggak? Alhamdulillah. Nah, ketika 2016 nih, kita kan mundur dulu ya, 2018 Facebook, 2018, nah 2016, 2017, 2018 itu masih Facebook. Tapi ditambah Lazada sama Shopee, dulu itu cuma 2. Oh iya.
Lazada Shopee. Lazada duluan sih. Lazada duluan. Masuk Lazada, maaf ya. Masuk Lazada. Di Lazada aku belum. Lazada aku belum. 2016 aku belum Lazada. Nah, 2017 baru Lazada. Karena 2016 itu masih menghargai reseller. Karena reseller itu anak-anak saya, karena saya menaungi ketika di Andir, menaungi 1.500 online reseller. Owner yang sekarang semua di marketplace ya, kayak di Shopee, TikTok atau apapun, kayak Maternal dan lain-lain itu kumpulan saya dulu. Kalau Triple Seven itu dulu. Kalau Maternal kan misalkan sekarang itu kumpulan aku itu. Itu kayak di Andir itu terpecah-pecah karena namanya uang, gengsinya jalan. Gitu ya, saling gengsi. Gitu. Gitu sih. Masuk ke Lazada dan Shopee tahun 2017. 2017-2018 dapat hasil alhamdulillah dari si Shopee sama si Lazada itu ya. Nanti kalau acara kita tinggal tanya lagi. Masuk ketika beres 2019 tuh. Si TikTok ada hawar-hawar tuh. Iya. Asalnya yang joget-joget doang. Iya. Asalnya yang lap doang, sekarang jadi dagang. Itu ditolak oleh orang-orang marketplace. Oh iya. Alasannya kenapa tuh, Di? Kenapa ditolak? Karena sempurnanya TikTok. Kenapa sempurna TikTok? Nanti aja tanyain lagi. Itu aja intinya. Karena sempurna TikTok. Kalau di marketplace itu hanya iklan. Oh iya. Betul nggak? Iklan aja kayak mungkin iklan produk, iklan toko, gitu kan? Cuma mengadakan iklan. Tapi kalau di TikTok ada apa aja? Nah itu. Kenapa disebut sempurna? Nah itu tinggal nanti tanya lagi. Gitu loh. Dari tadi nih ya kita udah dengerin Bapak perjalanan dari bisnis ya, sempat ke Malaysia juga, ke Kalimantan juga. Betul. Gitu. Nah, dalam sudut pandang Bapak nih, apa sih makna entrepreneur yang sebenarnya sampai-sampai bisa melekat selama ini? Gitu. Entrepreneur, kalau menurut kamus bahasa Indonesia yang baik dan benar, entrepreneur itu, ini menurut kamus dulu ya. Berbisnis, berdagang, menjual jasa dan lain-lain, banyak semuanya. Entrepreneur itu banyak ya. Maaf nih, keguruan pun entrepreneur. Udah masuk dah zona entrepreneur. Kenapa? Kalau misalkan keguruan tidak masuk, jangan ada SPP, jangan ada uang masuk. maaf, jangan ini. Maaf ya. Nah, ini entrepreneur. Semuanya banyak, jadi semua bidang itu entrepreneur. Gitu ya. Mau sekolah, mau hukum, mau apapun entrepreneur. Dan menurut saya pribadi, entrepreneur itu menolong dan bermanfaat untuk seseorang. Entrepreneur itu. Kenapa? Bukan sok agamis, bukan ini, tapi aku melihat perjuangannya. Perjuangan bukan berarti ini Rasul aja. Entrepreneur bukan? Iya. Entrepreneur ya. Sponsornya siapa? Istrinya, Siti Khadijah, sponsornya. Betul. Walaupun tanpa sponsor pun Rasul bisa mampu. Cuma seperti itu. Entrepreneur gimana? Kenapa disebut-sebut nama Rasul sekarang? Nah, itu entrepreneur. Entrepreneur abadi itu. Menurut saya, karena kenapa nih ada karyawan tuh, yang karyawan, Pak, aku nggak mau keluar, nggak apa-apa nggak digaji. Oh, pernah ada yang itu juga? Semuanya. Oh. Kenapa? Yes. Kenapa itu? Nah itu, karena bukan uang. Kalau aku ke anak-anak semuanya, ke anak yang kerja itu bukan yang kerja, bukan yang pegawai, bukan. Dia temanku. Kalau dia dibawa nih sama aku kemanapun, ini adik. Oh iya. Jadi bukan yang kerja. Jadi ya itu, memanfaatkan dia seseorang, dia biar naik. Dia punya pengalaman.
sok dia ngobrol sama orang-orang yang ketemu nih. Ketika di Lajada kan banyak perkumpulan ya, Iya, iya. banyak pertemuan di hotel, di mana-mana, di Shopee kan itu banyak pertemuan. Saya bro, cina, kan gitu. Adik, tuh kan, padahal yang kerja. Pas beres-beres, kumaha, aya ieu na, sok sorang-sorangan we. Pambung, bae, rek gawe nya gawe sok, aman-aman teh kudu sorangan, usah. Gitu. Jadi intinya manfaat untuk orang lain biar punya biar punya pengalaman juga, biar punya usaha juga, intinya ke situ sih. Jadi bukan untuk uang doang. Iya. Uang itu nanti nuturkeun, di bahasa Sunda nama nuturkeun gitu nah. Betul. Kayak bahasa agama mah kejar akhirat, dunia asda. Iya. Nah, gitu loh. Gitu sih. Kan mahasiswa tuh ya banyak gitu ya mahasiswa yang tertarik dalam bisnis. Betul. Termasuk saya gitu Yeah. ya. Nah gimana sih Pak, kita tuh kan kadang bingung ya mau mulai dari mana. Ada nggak sih tips dari Bapak supaya kita tuh nggak bingung harus mulai dari mana dan sebenarnya kita tuh harus mulai dari mana sih gitu. Kalau misalkan pengen ke dunia bisnis gitu. Dunia bisnis itu cuma satu sih kata aku ya, action. Aksi ya, benar. Tanpa action banyak punten ya, maaf. Semua pun action, bukan teori doang. Gitu. Kalau tanpa action, nggak akan tahu. Gitu. Gini aja lah, contoh kecil. Kenapa kesini? Kan ada UPI. Oh iya. Kenapa kesini? Kuliah. Kuliah karena apa? Action nggak? Iya. Jalan nggak? Iya. Sampai tahu harga 5 jadi pendaftaran dan semuanya. Iya. Ya kan? Semuanya ada. Berarti action. Masih masakan nih, orang mana? Hani? Dari Pangalengan. Pangalengan. Ada orang tanya kasih saya ke IP, yang ke IKIP. Tapi cicing. Oh iya. Mau jadi mahasiswa mah. Betul enggak sih. Ketika nanti dari sana ke sini ada pengalaman nggak? Ada pastinya. Nah, di situ jangan mempersiapkan dulu ilmu. Ilmu penting. Untuk apa? Untuk nanti perjalanan. Gitu loh. Gitu. Ilmu penting. Banyak yang pasti gini. Aduh, sin bangkrut. Ya pasti banyak. Aduh, sin rugi. Berpikiran. Aduh, modalnya kemana ya? Kan gitu. Ya. Jangan. Action. Dulu aku nggak punya modal. Dari SMA sampai ke kuliah dagang. Dagangnya itu dagang kaos. Dulu itu. Dari mana? Action. Di mananya tempat kaos? Nggak modal dulu tuh. Di mana tempat kaos? Dulu itu lagi rame-ramainya kaos Persib. Dulu itu. Kaos Persib dijual, beli. Waktu tahun 2007. Ingat tuh. Oh, di sana ada yang tempat kios, bukan apalah, tempat kayak kios gitu dah. Kesana harganya mahal. Terus nyari lagi yang harga murah, terus. Dan akhirnya kan ketemu konveksi. Di konveksi itu nggak ngobrolin ada modal tuh ente. Gitu. Jadi pertama itu marketnya dulu, bentuk dulu. Niat, marketnya ini niat ya. Ini market itu niat, dibentuk nih. Misalkan contoh, aku mau ke IKIP, itu niatnya kan situ, betul nggak? IKIP tujuan, market berarti bentuk market nih, bentuk market. Marketnya bentuk dulu, jangan dulu si modal dan lain-lain. Bro, mana rek nitip mau? Ada kan beli baju Persib, betul nggak? Teman, just tip. Iya. Jasa titip, beli, cari yang murah. Itu nggak tahu kita di mana tempatnya loh. Aku nggak tahu bahasa aslinya. Di mana tempatnya, di mana yang paling murah, di mana, di konveksian mana atau gimana, nggak tahu. Dari perjalanan itu sampai ketemu titik konveksi. Berarti marketnya dulu nih yang dibuat. Berarti niatnya market, si niat itu market ya. Si ekip dulu nih, nanti nyampe tujuan. Tujuannya apa? Di perjalanan itu ketipu, ini harga mahal, ini. Oh, nggak ada keuntungan, rugi sedikit.
ketemu konflik, semuanya terus ketemu di perjalanan itu. Nah jadi intinya bentuk dulu market, actionnya barengan ya, bentuk market dan action itu barengan. Ini situ awalnya, jadi action, nggak usah banyak lah, gitu sih. Nanti pun ketika di perjalanan banyak, dan ketika di perjalanan bangkrut, jangan takut, maju lagi. Tanya berapa kali bangkrut, Pak Adi tahu perjalanan. Sebelum ini Pak Adi dulu yang nanya, ke rumah ngobrol sama anak-anak semua. Dulu waktu masih ada 12 karyawan. Kumara rame benar, resepnya Ki. Ngobrol sama aku. Ki, nggak bisa untuk guru bos eureun. Ya Pak. Nah lebar. Kadang deui jadi Ki. Ya tentang apa? SPKF apa? P3K apa? Yang gaji guru dan bisa yang gede-gede lah. Kagak gitu. Tinggalin mana orang kene geus wisan teh. Ngomong beban curang teh gitu. Sih cenah. Terus ieu jadi non bisa cegah kieu kumaha? Bangkrut berapa kali? Bangkrut hampir 10 kali. Yang paling besar 1,5 M. Nah ini saya tuh sedang menyicil yang 1,5 M. Tapi masih ya gitulah. Gitu. Yang kecil-kecil mah yang 25 juta. Yang paling pecah 1,5. Sampai itu ketika Covid pun tambah hancur itu. Ketika Covid itu akhir endingan ke-10 itu. Ketika lagi nyicil yang 1,5 M belum punah-punah, Covid ditambah hancur, udah nggak bisa menetahanin untuk 15 orang tadi. Karena apa? Ketika sudah chemistry kita udah satu sama karyawan nggak disuruh, dia tahu sendiri kerjanya kayak gimana. Jadi nggak usah disuruh. Tim marketing dia bikin sendiri, tim ini bikin sendiri, tim ini bikin sendiri. Jadi dia bikin sendiri aja. Jadi aku diem. Akhirnya kan gajinya bukan 2,5. Karena nanti ada bagi hasil. Gaji tetap segitu, nanti ada bagi hasil. Gitu loh. Misalkan jadi live, jadi host nih. Nanti ada gaji beda lagi, bukan gaji yang ini. Gitu, karena ada pemasukan. Kenapa pada nangis? Gitu, karena memang aku memperhatikan karyawan nomor 1. Gitu sih intinya. Action ya berarti ya? Iya benar, action tuh. Jadi teman-teman, pada saat kita memulai bisnis ya, jangan cuman mentingin keuntungan, tapi juga apalagi nanti kalau bisa punya karyawan ya, betul. Dia tuh harus bisa menaungi gitu. Betul. Jadi nantinya tuh karyawan tuh juga punya rasa ya, rasa kepedulian juga gitu, rasa kepemilikan juga terhadap bisnis gitu. Nah, karena setelah perjalanan bisnis ini ya Pak, betul. Dan bertahan sampai sekarang, gimana sih, ada nggak sih kayak cara khusus gitu ya, rencana bisnis yang bisa membuat para pengusaha itu bisa bertahan gitu di dalam perusahaan? Ada nggak sih kayak penyusunan rencana bisnis khususnya di QLS division ini sampai bisa bertahan sampai sekarang gitu? Kalau dasar penyusunan rencananya itu yakin dong sih. Jadi nggak ada perencanaan kayak gimana, nanti pun berjalan. Cuma memang pasti ada ilmunya untuk misalkan penyusunan untuk bertahannya sampai sekarang, kayak memperkuat marketing, memperkuat ini, memperkuat itu, dan semuanya ada itu seperti itu ya. Cuma tetap sih yang awal itu yakin. Ketika nggak yakin soal marketingnya, nggak akan jalan. Kalau misalkan nggak yakin soal affiliate-nya, nggak akan jalan. Soal nggak yakin ke endorse-nya, nggak akan jalan. Dan lain-lain nggak akan jalan. Kalau nggak yakin, berarti intinya awalnya yakin dulu. Percuma kalau kita punya ilmu segudang ada apapun tapi nggak yakin, percuma. Jadi kembali lagi, kenapa Rasul dulu sampai bisa bertahan? Yakinnya ke siapa? Gitu. Berarti ya, maaf, mungkin ada yang muslim juga nanti ya. Kekuatan yakin itu yang paling besar untuk apapun, gitu lah.
Kamu punya ilmu marketing, punya ilmu ini, nanti pun jalan sendiri. Gitu. Karena kali ilmu marketing dan lain-lain, ilmu bisnis semuanya ada di materi. Benar nggak? Tinggal dihafalin, tinggal diaplikasikan. Nah, tapi keyakinan ini yang harus kuat untuk mengontrol. Misalkan gini, contoh aja nih. Misalkan, nih mah bukan ngegosip. Siapa yang gak di sini? Dosen. Nah, beda rasa nggak sama dosen yang bisa menaungi? Iya. Itu. Jadi rasa dulu, yakin. Ketika yakin, pasti punya rasa. Semuanya jalan. Apapun kamu ilmunya itu jalan semuanya. Otomatis jalan. Gitu. Berarti penyampaian rasanya harus kena. Kesemuanya itu. Karena nanti aku yakin nih, di tim marketing ini bisa lolos segini. Targetnya segini. Di tim affiliate segini. Tim endorse segini. Di tim ini segini. Production segini. Aku yakin. Gitu. Kalau udah yakin balance semuanya, nah itu bertahan. Gitu. Tapi kalau nggak yakin, nggak akan bertahan. Karena banyak yang bangkrut, banyak yang udah capek, betul nggak? Iya betul. Kan? Maksudnya gini, capeknya tuh, kok gini ya? Di sini banyak pesaing. Betul, apalagi zaman sekarang. Zaman sekarang, konveksi tinggal di sini mungkin ada konveksi. Iya. Nyari konveksi nggak kayak dulu, susah, nyumput. Sembunyi. Kalau sekarang ke sini ada konveksi, ke sini konveksi, ke sana enak, terbuka sekarang itu. Mau marketingnya, mau apapun, mau apa penjualannya dan lain-lainnya ada banyak wadahnya. Iya, betul. Kalau dulu manual semuanya. Kita nge-branding kita di sendiri pun susah. Iya, dulu. betul. Sekarang Hani yang nge-branding nih. Ini contoh nih. Ini entrepreneur ini. Betul nggak? Sampai dikenal anak-anak. Hani itu ke dokter nih semuanya. Hani penyanyi, gitu kan? Berarti dia udah punya branding sendiri, bisa ngejual. Bukan berarti ngejual diri ya, bukan. Berarti dia ngejual. Iya. Entrepreneur itu apa? Sama nggak? Iya. Masuk nggak? Iya betul. Gitu. Sekarang seperti ini nih, podcast. Iya. Kalau diuangin bisa nggak? Bisa. Kan gitu. Udah. Berarti harus yakin nggak? Ini kan yang kedua nih. Iya, yang kedua. Yang pertama, ada keyakinan bakal sukses. Ada sih. Kenapa nggak ngulang? Berarti yakin gitu kan? Berarti yakin dulu. Iya benar. Kalau nggak yakin nggak akan maju. Jadi kalau keyakinan nanti semangat. Mau ngejalanin ilmu ini, mau ilmu ini punya ilmu ini, punya ini, semuanya maju. Oke, tadi udah sempat dibahas ya bahwa kita tuh kalau misalkan mau mulai jadi pengusaha nih ya teman-teman, kita bisa mulai dari keyakinan dari diri kita. Terus jangan lupa actionnya ya Pak. Betul. Jadi kalau kita udah banyak rencana tapi nggak ada action ya percuma ya Pak. Percuma banget. Nah terus nih tadi kita juga sempat bahas ternyata luar biasa nih Bapak tuh bisa bertahan sampai saat ini gitu nih. Gimana sih tips mental tahan banting dari Bapak? Tips mental tahan bantingnya kita persingkat aja dari niat dulu nih. Awalnya apa? Kita niatnya awalnya bisnis, berarti resiko bisnis tuh apa aja? Kalau udah resikonya udah tahu nih, resikonya bakal bangkrut, bakal rugi, bakal ini, bakal ditipu, bakal dan lain-lain, ikhlas. Kembali ke pada yakin. Yakin itu berarti kan kepada kita punya agama ya. Mau agamanya Muslim, mau agama apa, pasti kembali ke situ. Gitu kan? Kalau nerimanya yakin, dengan keyakinan yang pas, pasti ikhlas nantinya. Nggak akan dibahas lagi soal aku rugi. Aku ditipu gitu loh. Sampai ada ngobrol gini, ketika kamu rugi ditipu sama orang, teman sendiri aja nipunya lah, misalkan contohnya. Punten nih mah, sumpah teridok kurang doakan mana hidup kiki misalkan ditipu sama teman tuh. Punten, nanti balik sendiri tuh obrolannya, karena udah pernah seperti itu. Jadi ketika mental kita gak siap karena niatnya belum full, awalnya niatnya belum full, ya nanti mentalnya nggak akan
nggak akan bertahan. Nah akhirnya banyak yang bangkrut, banyak yang berhenti, banyak yang kerja lagi dan lain-lain gitu loh. Ini ke situ sih. Niatnya 100% ini. Keyakinannya 100% dulu. Soal mentality nanti terhapus sendiri nanti. Karena nanti kembali lagi kepada bab keyakinan kamu. Kamu punya agama berarti kamu harus ada keikhlasan. Gitu loh. Jangan ngebahas tentang kerugian, tentang ini, tentang itu, tentang dan lain-lain. Berarti ngeluh ya. Jangan. Nanti pun kamu sendiri. Kayak gini aja lah. Misalkan nih contoh, ibu kamu ketika kamu ikhlas ngurus kamu bandal dari mata diomongkan tuh ku ibu kamu si mah dah kata tetangga si eta mah dah kita si kan ya ngarimakeun ikhlas Ya malah yang dibilangin ke tetangga tuh yang baik-baiknya ya. nah nutupan bener tuh sama kayak tadi kenapa bang gak ada cinta ya karena itu karena niatnya udah nikah udah nggak dibahas lagi soal misalkan nutupin keuangan, nutupin sekolah, udah nggak ada ngebahas itu kewajiban udah harus dilaksanain, harus dijalanin. Kalau kamu masih dibahas jangan nikah dong. Iya benar. Kalau masih kena dibahas mentality tadi ya jangan dibahas, jangan usaha, gitu loh. Karena usaha itu banyak risikonya dulu apa nih? Berarti kamu harus menerima risiko itu. Gitu. Dengan keikhlasan, dengan lapang dada, dengan pasrah, dengan segala itu nama semua ilmu apapun itu. Jadi pada intinya kalau misalkan kita mau mulai usaha, Ya. kita tuh harus tahu dulu nih apa resiko dan segala macamnya. Terus kita kalau merasa sudah siap, nah nanti kita mulai bisnis itu dengan ikhlas ya. Betul. Jadi nantinya pada saat nanti ada apapun yang terjadi, kita tuh mentalnya udah siap, nggak ngebahas lagi tentang mental karena kita dari awalnya emang sudah siap dan sudah ikhlas begitu ya. Tong masuk jadi kupur nikmat. Bisa dulu masuk kupur nikmat bahayanya. Iya benar. Gitu. Nah kan konveksi ini tuh usaha ini tuh kan bergerak di online ya, di Betul. online juga. Nah sekarang kan lagi gempa nih ya di Indonesia terutama dengan TikTok gitu. Ya. Terus juga affiliates. Betul. Affiliates sekarang banyak aplikasi affiliates ya, mulai Ya. dari sosial media Instagram, Facebook, Betul. YouTube juga sekarang ada affiliates, Mulai. TikTok ya. Nah, Bapak juga merambah ke sana kah gitu? Merambah. Alhamdulillah merambah, tapi belum 100%. Oh, 100%. Karena modal ke sana, nah ini maksudnya ke modal lagi nih. Nah ini langsung nanti Yeah. nanti ketika di perjalanan siapin modal. Jangan modal dulu. Kebanyakan modal dulu. Iya. Kalau dagang asakan ya modal dulu. Iya benar. Ya, modal dulu kalau dagang asakan karena harus ada dimasak dan harus ada langsung dijual. Kalau nggak kejual, kalau nggak pas perhitungannya basi. Kalau nggak pas perhitungannya nggak habis dimakan sendiri. Akhirnya kacau itu makanan. Kalau kayak gini perhitungannya affiliate ya, pas ada modal nanti di pertengahannya belum modal. Emang affiliate itu gratis? Coba pernah jadi affiliate? Pernah. Nah sekarang aku nanya balik nih, ini podcast ke dia nih. Dagangin apa? Biasanya ini sih skincare sama make up. Skincare sama make up. Barangnya dari mana? Barangnya dari seller. Cuma ngasih produk ke Hani ya? Iya betul. Betul, langsung Hani memperkenalkan atau sambil ngehibur audiens. Iya. Nah, selewat kenalin dikit gitu kan. Iya. Gimana uang sorry. Gitu bukan ya? Nah, gitu kan? Gitu kan? Nah, maksudnya gitu. Jadi si N, nah kita itu kan Hani. Kalau bicara seller, Dari sudut pandang seller nih, ya. untuk ngasih ke Hani itu pakai uang atau enggak? Iya pasti. Ngasih Sampel ya. Sekarang affiliate live itu memang ada yang kerjasamanya ketika jualan nanti ada komisi, betul nggak? Iya betul. Ada yang uang dulu, kerja sebelum kerja dia uang dulu. Nanti ketika ada penjualan komisi juga dapat. Iya. Nah ini masuk ke tingkat profesional. Nah, Hani pun profesional, tapi udah pernah nggak disuruh nih uangnya sebulan 2 juta misalkan? Enggak sih. Belum ke situ. Belum. Nah itu. Ini
Untuk masuk ke affiliate dengan itu butuh modal. Stok barang dari sisi seller nih. Stok barang harus kuat. Ketika stok barang, ngomongin stok barang harus ada apa nih? Pendukung stok barang apa? Pendukungnya? Konveksi. Oh iya. Betul nggak? Iya benar. Kalau misalkan nggak ada konveksi, nggak akan ada barang dong. Konveksi kalau nggak garmen dan pabrik dan lain-lain. Betul nggak? Berarti kuat nih semuanya. Nah, ketika kuat, baru ngobrolin affiliate. Nanti ada modal lagi. Nih modal untuk affiliate nih. Biasanya aku ya, kemarin ke Iting 10 juta. Ke Iting, tapi itu tahun 2019. Itu dalam bentuk apa? Baju nawarin di live 2 jam doang. 10 juta 2 jam. Penjualannya nggak sebanding. Tapi namanya Iya ya, branding. brandingnya, CS-nya kena. Nah itu loh. Berarti tadi pertanyaannya apa? Merambah ke dunia Affiliate ya dan Iya. lain-lain gitu. Nah, itu butuh modal dan lain-lain. Karena apa? Affiliate itu semi endorse. Iya. Affiliate itu semi endorse. Kalau endorse mah kita nge-endorse tetap, tapi nggak ada affiliate. Iya. Tapi affiliate itu bisa di endorse, jadi bisa semi endorse. Kenapa? Banyak sekarang. Lihat aja nih, Cep Sanut. Cep Sanut terserang affiliate nggak? Enggak, tapi dia nge-live nggak? Host Smith. Tahu brand Host Smith? Bandung. House of Smith, ya tahu. Sama siapa? Live-nya. Pernah ngundang siapa aja? Abah Ican. Iting, Oh itu. Cep Sanut, dan lain-lain. Itu sekali tampil 2 jam 20 juta semuanya. Berarti ngeri ya. Nah ini Pak itu kan uang Pak, modal. Macam mana tuh dengan modal sakit tuh kagak berjalan. Jangan ke situ dulu. Bentuk dulu marketnya yang tadi ada obrolin. Ketika nanti ada perjalanan, emang nggak ada bati, ada keuntungan. Emang keuntungan kamu untuk apa? Untuk makan doang, untuk hiburan, gitu kan? Nah ini waktu kenapa nih? Waktu ada hutang 1,5 M itu dari mana nih? Nah, karena tadi kan singgung 1,5 M Iya. hutang ya. 1,5 M itu waktu bujang. Nah, ini awas nih. Biasanya anak muda itu ketika punya uang nggak bisa kontrol. Iya benar. Apalagi katanya ya sekarang tuh Gen Z menghabiskan sebagian besar gajinya tuh untuk Hiburan. Iya untuk hiburan, untuk nongkrong, untuk flexing gaya gitu. Nah. Nah jadi sekarang tuh masalah untuk Gen Z itu adalah susah mengumpulkan uang untuk membeli aset gitu. Sekarang Gen Z Gitu. apalagi. Awas hati-hati. 1,5 M itu main perempuan. Itu ya, itu sisi gelap. Sisi gelap. Saya nggak akan ngobrol sisi manisnya doang. Ini lumrah. Sisi gelapnya. Di dunia bisnis itu nggak akan jauh dari judi, perempuan, obat-obatan. Ini awas nih, hindari. Dunia malam. Iya iya. Hindari. Yang paling parah itu perempuan sama dunia malam. Ini bakal habis uang gede-gedean. Karena flexingnya ngeri. Iya pasti. Ngeri nih, dua ini. Ketika kamu punya kumpul, ketika ketemu nih, kamu punya uang 1 M aja. 1 M aja. Dikerik-kerik 1 M. Wah, orang-orang nanti kepada keluar, pada kenal, kita tak naik, kumpulannya beda-beda. Itu hati-hati. Nah ini pengalaman saya. Saya habis di flexi. Gengsinya gede banget. Paham? Gitu. Karena belum nikah, masih bujang. Gitu. Beban. Iya benar. Ketika punya uang, apa? Laki-laki itu perempuan pada maju Cep Sanut weh nah. Kayak gitu. Perempuannya banyak yang mau deket sama Cep Sanut. Padahal dia seorang ustad. Tapi dia nahan. Kalau nggak nahan dia habis. Ambisi. Bukan berarti ini dunia seperti ini. Dunia entrepreneur itu masuk entertainment juga nanti. Akhirnya banyak nggak yang untuk orang entrepreneur masuk entertainment?
Banyak sih. Karena berkesinambungan, karena ruang lingkup seperti itu. Jadi dari keyakinan dan semuanya, atur gaya gengsinya juga, gaya hidup itu. Cari uang mah gampang. Kamu satu minggu bisa 100 juta. Kamu sekarang semua wadah, semua apapun terbuka. Marketplace ada, TikTok ada, YouTube gampang, nyari uang dari Facebook Pro dan lain-lain. Wah, semuanya ada sekarang itu. 100 juta mah seminggu dapat. Dulu susah. Mau 10 juta aja ngidar heula kulilingan. Gitu. Nyari internet. Akhirnya internet banyak. Iya, ada. Mau IndiHome, mau apa sekarang kan banyak. Enak hidup sekarang mah. Matakan kagak dia hati-hati weh. Ketika naiknya ya. Ketika namanya kita udah punya niat ke usaha, pasti dikasih. Pasti hasil. Gak mungkin gak hasil. Ketika hasilnya itu bisa nggak dititip, bisa ngolahnya nggak, sampai bisa bertahan kan. Dari 1.500 orang kemarin di tahun sama saya waktu di Andir, jadi ketuanya itu saya kan ketua himpunannya itu. 1.500 yang bertahan hanya 70 orang. Berarti yang eliminasi dari usaha seberapa orang? 70 orang. Saya segini gak bubuk-bubuk amat. Yang lain mah udah kejual rumahnya, tanahnya kejual, udah nggak punya karyawan, udah sekarang tuh cuma apa itu? Gojek itu apa? Ojol. Ya ojol. Bukan berarti ngelain ojol, bukan. Bagus ojol itu. Cuma dia udah ojol, udah nggak bisa. Karena udah zamannya. Sekarang mau balik lagi ke usaha, dia modalnya gede, modalnya gede. Dia udah tahu, mental udah ngerti, mau balik lagi ke usaha nih, udah jauh. Karena sistem seller itu udah nggak bisa sekarang itu, susah sistem seller. Jadi sekarang itu owner yang bakal tampil. Misalkan nih Tehani ngambil barang ke aku, udah nggak akan bisa sekarang. Ada, tapi nggak akan bisa untuk di online. Gitu, mangga. Intinya gitu sih. Ya sih, apalagi sekarang kan brand-brand kadang bersaing itu sangat tidak sehat ya. Banget. Ya kan, kadang Sampai host, ada pernah nggak lihat host? Maaf nih. Ini host sampai ngelihat, pernah? kayaknya tapi deh. Nah itu intinya bukan berarti ini ya, sampai segitunya nyari uang. Iya, benar-benar. Gitu loh, persaingannya ngeri gitu. Oke, banyak banget sih ya insight yang kita dapetin hari ini. Banyak banget ya pelajaran yang Betul. kita dapat dari Pak Diki nih. Nah, sebelum penutup, ada nggak sih yang mau disampaikan dari Bapak sebelum kita tutup? Kalau yang kalian yang pengen mau masuk ke dunia usaha, satu action, jangan lupa teman-temannya, jaga gengsinya, karena gengsi kalian ketika nemu uang, temen jadi musuh. Ya. Jangan seperti itu. Itu aja, nitip semuanya. Nggak perlu hasil, nggak perlu uang atau gimana, nggak akan ngomong soal uang, soal hasil. Titip pertemanan, persahabatan, persaudaraan. Itu aja. Karena gengsi kita tambah tinggi, semuanya hilang. Gitu. Oke, kita beri tepuk tangan untuk pemateri kita. Oke, terima kasih banyak Bapak sudah meluangkan waktu dan makasih ilmu di sama-sama. podcast Logmed ini. Dan buat kamu nih yang dengerin, semoga episode ini jadi titik awal keberanian kamu buat mulai melangkah di dunia entrepreneur. Saya Hani, pamit undur diri, sampai jumpa di episode selanjutnya dan salam Logmed. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.